berjumpa kembali di dalam program Oikonomia di dalam seri Bulan Kebangsaan Agustus 2022. Di kesempatan ini kita akan belajar satu tema mengenai negara, politik, dan gereja. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Demi nama Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Tuhan, kasihanilah kami, tolonglah kami, dan bermurahlah kepada kami, untuk kami mengerti, menghayati kajian di pagi hari ini, sehingga kami sebagai gereja terus berkarya di bangsa negara kami Indonesia. Kemuliaan bagimu ya Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Dalam kesempatan hari ini, pemirsa dan saudara-saudara sekalian, kita akan belajar satu topik mengenai negara, politik, dan gereja. Berangkat dari kondisi terkini ketika banyak dari tokoh negara kita yang mempersiapkan pilpres dalam tahun-tahun ke depan ini, yang walaupun terlihat masih jauh, tapi kehangatan dari pemilihan itu, untuk pemilihan bahkan untuk pencarian pencalonan kandidat sudah semakin kita rasakan. Lalu kita juga melihat tentang berkembangnya intoleransi dalam agama, baik itu di dalam kancah politik maupun dalam sekolah-sekolah dan pendidikan, bahkan di lingkungan sekitar kita. Tentunya juga tidak luput dari radikalisme agama yang ada, yang masih juga dalam tahap terus untuk dikaji, bahkan untuk diatasi sehingga negara ini tetap utuh. Bahkan juga kita melihat adanya semacam kerancuan posisi agama dan negara yang membuat akhirnya keadaan semakin ricuh, sehingga seolah-olah agama itu menjadi sebuah kendaraan di dalam berpolitik. Nah, untuk itu gereja ada di dalam kondisi-kondisi yang sulit ini. Nah, bagaimana kita sebagai gereja menyikapi hal ini? Tentunya dalam mengisi kemerdekaan kita yang ke-77 tahun yang sudah kita rayakan bersama. Apa peran gereja di tengah-tengah negara politik yang ada di bangsa ini? Nah, gereja memiliki posisi penting di bangsa ini. Nah, tentunya ketika bicara gereja dan iman Kristen, kita selalu melihat kembali tentang karya Kristus atau karya inkarnasi Kristus, di mana karena karya inkarnasi Kristus itu merangkum semua yang ada, bahkan di dalamnya juga termasuk segi-segi kehidupan manusia, yaitu dalam politik. Nah, ada pertanyaan yang muncul, bagaimana mungkin kita bicara tentang hal yang rohani akhirnya menyangkut politik? Apa ada hubungannya, Pak, antara negara, gereja, dan politik ini? Nah, kita sudah lihat yang lalu adanya beberapa hamba-hamba Tuhan yang menerima dana dari tokoh politik tertentu, dan cukup ramai di kalangan gereja-gereja, bahkan di kalangan orang-orang Kristen sendiri. Nanti bagaimana posisi gereja di tengah bangsa, negara, dan politik ini? Nah, kita melihat kalau di dalam kitab suci ya, terbukti di dalam inkarnasi Yesus, Kristus sendiri itu harus berhadapan dengan politik, yaitu dengan kuasa-kuasa politik. Yang waktu itu Sang Kristus harus berhadapan dengan Herodes, ya, dia harus berhadapan dengan para imam yang juga berkuasa atas politik keagamaan Yahudi kala itu, baik itu dengan pemerintahan Roma yang diwakili oleh Pontius Pilatus. Yesus harus berhadapan dengan kuasa politik. Oleh karena kuasa politik itu, Kristus menerima hukuman salib, ya, demi penebusan bagi semua manusia. Dengan demikian, kedatangan Yesus ke dalam dunia sebagai akibat dari inkarnasinya atau dari karya sempurnanya itu langsung
Kristus harus berhadapan bukan hanya dengan dosa manusia, tetapi juga dengan tata susunan pemerintahan dan dengan tata susunan politik. Nah, di sini kita bisa melihat adanya fakta ini. Nah, dengan melihat kenyataan ini, maka mau tidak mau kita sebagai gereja harus memperbincangkannya tentang akibat daripada karya Kristus itu terhadap sikap kita mengenai politik di negara kita atau tata pemerintahan di negara kita. Soalnya gereja memiliki andil yang besar ketika berbicara negara dan politik yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, tidak dapat disangkal juga bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam kitab suci, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, dengan kata-kata ini tidak dimaksudkan juga bahwa Sang Kristus mengajarkan pada para pengikutnya, pada gereja, untuk bersikap tidak mau tahu tentang politik, tidak mau tentang kata pemerintahan. Terbukti banyak orang-orang Kristen yang juga berkiprah dalam pemerintahan. Namun yang dimaksudkan ialah bahwa manusia itu mempunyai dua kewajiban, yaitu kewajiban agama kepada Allah dan kewajiban sosial yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan tata kepemimpinan pemerintahan. Dan ini kewajiban yang harus dipenuhi kalau kita mau menjadi hamba Tuhan yang baik, menjadi pengikut Kristus yang benar di negara kita ini. Nah, oleh karena itu Yesus menunjukkan akan kewajiban ini. Yesus mengajarkan bahwa pemerintahan itu sebenarnya berasal dari Allah. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-10 sampai 11, dikatakan maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Di sini Sang Kristus menegaskan bahwa pemerintahan itu berasal dari Allah. Bahkan dalam Roma 13 ayat 1 sampai 2, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Itu Roma 13 ayat 1 dan 2. Dari teks-teks ini, saudara sekalian, kita menemukan bahwa tidak ada satupun dalam segi kehidupan manusia ini yang tidak ada dalam rangkuman kekuasaan Allah. Semua ada dalam rangkuman kekuasaan Allah. Ya, demikian juga kita melihat bahwa tentang adanya negara kita dan politik yang ada di dalamnya, peran gereja yang pertama kita harus menghayati bahwa kuasa itu berasal dari Allah. Demikian juga dalam Yohanes 18 ayat 36, bahkan 1 Petrus 2 ayat 13-14. Petrus mengatakan hormatilah raja. Kita diminta menghormati pemerintah. Yang pertama kita menyadari bahwa kekuasaan negara, politik yang ada semuanya ini dalam kekuasaan Allah. Sebabnya harus digunakan untuk kemaslahatan umat atau masyarakat. Dan yang kedua, bahwa kita sebagai gereja harus menghormati raja. Ya. Sehingga pertama-tama tugas orang Kristen adalah tidak mengadakan kekacauan di bangsa ini, tapi mengadakan damai. Karena pemerintahan itu sudah Allah sendiri yang mendirikan. Allah sendiri yang menegakkan adanya lembaga pemerintahan secara umum. Sehingga tugas gereja di tengah-tengah bangsa ini adalah bagaimana membawa damai, meneduhkan konflik yang ada. Dan ketika kita hidup damai, jadilah orang-orang yang baik dalam arti yang luas, yaitu orang yang cinta akan tanah air, orang yang mendharma baktikan hidupnya bagi pemerintah, orang yang menjadi contoh dalam hal taat undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, gereja oleh karenanya ada di dalamnya untuk menghormatinya. Sehingga senjata gereja bukan pedang secara fisik, tapi pedang rohani. Apa itu? Doa kebaikan dalam hal rohani. Sebabnya kenapa dalam surat Timotius dikatakan kita selalu berdoa untuk pemerintah kita. Nah,
Selanjutnya, kalau kita melihat apa peran gereja, gereja yang ada di bangsa ini, di tengah negara dan politik yang ada, gereja punya peran penting mengenai dua hal, harmonia dan simfonia. Itu yang keempat. Artinya bahwa di dalam simfonia ini, gereja ikut mendorong dan memberikan pengarahan moral bagi pembangunan. Ya, harmonia artinya bahwa gereja juga ada menjadi rekan sekerja untuk negara, tidak bercampur di dalamnya, tidak dalam arti seperti pengalaman dalam sejarah gereja ketika Edik Milan ada sehingga agama menjadi penentu dalam keputusan politik. Tidak, tapi harmonia artinya gereja menjadi rekan sekerja. Simfonia artinya bahwa gereja ikut mendorong dan memberikan pengarahan moral bagi pembangunan bangsa ini. Nah, ini penting. Kenapa? Karena mental yang keropos, karena korupsi, kolusi, nepotisme ini mewarnai. Bahkan tadi intoleransi beragama yang merusak kerukunan umat beragama, bahkan yang hendak meruntuhkan ideologi Pancasila, di mana dimensi ketuhanan yang begitu kuat menjadi jati diri, yang menjadi pemersatu di bangsa ini. Dan yang kelima, gereja harus bersikap netral. Artinya bahwasanya gereja tidak ada di pihak-pihak tertentu, tapi gereja berdiri di tengah. Untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa pemerintah ini datangnya dari Allah. Nah, inilah peran gereja di tengah-tengah negara dan politik di bangsa ini. Sehingga kita harus mengingat kembali bahwasanya gereja tidak terjebak di dalam kepentingan-kepentingan tertentu, tapi gereja ada untuk membangun negeri ini. Kasihilah bangsa kita, cintailah negara kita. Karena apa? Tujuan pembangunan bangsa ini itu penting. Dan ingat bahwa pada akhirnya pemerintahan Allah itu harus menjadi fokus dan prospek serta aspirasi bagi pandangan kita di dalam kita berbangsa dan bernegara. Kiranya risalah dan kajian ini menjadi kekuatan untuk gereja Tuhan berada di tengah-tengah bangsa kita. Gereja menyuarakan kebenaran dalam kancah politik yang sesuai dan yang diidam-idamkan oleh Sang Kristus, di mana pemerintahan itu berasal dari Allah. Tritunggal Maha Kudus memberkati kita semua. Kita berdoa. Demi nama Sang Bapa, Sang Anak dan Sang Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih setia dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat bangsa ini, di negara kita Indonesia ini ya Tuhan, dalam usia yang ke-77 tahun, dalam berkat Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami gereja Tuhan untuk berkiprah di bangsa ini, membangun apa yang baik demi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Amin.